Halo teman-teman, kembali lagi di Dowell Animation. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita manhwa Max Level Players Part 15 dan 16. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys, biar Mimin tambah semangat upload tiap hari. Oke, gak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Di awal scene diperlihatkan Arthur yang sedang ditodong oleh Yorhan. Kemudian Arthur pun berkata kepada Yorhan, "Angkat senjatamu." "Yorhan, bukankah seharusnya orang sepertimu sudah menyadari bahwa aku tidak memegang senjata? Dan apakah aku benar-benar perlu membuktikan kemampuanku saat ini juga?" Arthur pun berkata dalam hati, "Baiklah, kalau dia benar-benar ingin membunuhku, dia akan langsung membunuhku tanpa berbicara seperti ini." Pada akhirnya, orang ini hanyalah pengikut Sky Devil yang menginginkan kebangkitannya. Kemudian Arthur berkata kepada Yorhan, "Seperti yang kau tahu, aku memiliki batasan khusus yang ditempatkan padaku. Dan segera batasan itu akan dirilis. Tentu saja kondisiku saat ini sangat lemah. Aku tidak berbohong, aku benar-benar sangat lemah. Dan seperti itulah kenapa menghapus batasan padaku membutuhkan waktu yang lama. Di samping itu, bukankah kalian sudah menungguku selama ini? Secepatnya, Absolute Evil yang sudah kalian tunggu selama ini akan muncul. Tapi tetap saja, apa mungkin kau berusaha untuk membasmi benih sendiri? Bahkan jika tindakanmu didorong karena kurangnya kesabaranmu, apa kau yakin tidak akan menyesalinya? Bagaimanapun juga kau masih belum menyadarinya. Tapi aku akan mempelajari Sky Destroyer yang ditinggalkan oleh masterku. Aku hanya perlu waktu 10 menit. Kemudian nampak Yorhan yang terkejut setelah mendengar Arthur berkata Sky Destroyer. "Sky Destroyer, kau tidak bercanda kan?" ucap Yorhan. Arthur pun menjawab dengan santai, "Tentu saja aku tidak bercanda, walaupun begitu kau harus memberiku waktu. Aku akan memastikan untuk membuktikan nilaiku tepat di depanmu." Kemudian Yorhan pun berkata, "Walaupun yang kau bilang benar atau tidak, aku akan segera melihatnya. Aku akan mengawasimu dari dekat. Aku memberimu waktu 10 menit. Kemudian sistem pun muncul dan menampilkan quest. "Yorhan telah memberikan Anda waktu, Anda mempunyai waktu 10 menit. Aku berhasil mengulur waktu, karena aku hampir mengumpulkan semua XP yang diperlukan. Aku hanya perlu membunuh beberapa monster." Arthur pun meninggalkan Dungeon, dan dia bergumam dalam hati, 10 menit. Yang aku butuhkan hanyalah beberapa monster yang tidak beruntung. 1 menit saja cukup, itulah yang Arthur pikirkan. Tapi apa-apaan ini? Kenapa tidak ada satupun monster di sekitar sini? Arthur pun nampak panik karena dia tidak menemukan satu monster pun. Bukankah biasanya seekor beruang atau skeleton sudah muncul sekarang? Kenapa mereka sama sekali tidak muncul saat aku sangat membutuhkan mereka? Sial, mereka tidak pernah ada saat kau membutuhkan mereka. Keberuntungan sialan. Kemudian sistem menampilkan pesan, "Anda punya waktu 30 detik tersisa." Lah, kenapa waktunya cepat sekali? Tamat sudah, apa aku perlu melawannya setelah ini? Tidak, aku bahkan tidak bisa menyadarinya, yang muncul dari belakangku. Jadi aku rasa, aku tidak bisa menang. Sial, apa aku harus meminta waktu tambahan? Tapi aku ragu dia akan memberiku tambahan waktu. Kemudian tiba-tiba Saah menghubungi Arthur. "Akhirnya kau dalam jangkauan, Opa. Aku sudah mencarimu." Arthur pun memperingatkan Saah untuk menjauh. Karena di sini sangat berbahaya. Saah pun malah marah. "Apa maksudmu, Opa? Apa kau tidak tahu betapa lelahnya aku?" Saah pun datang sambil membawa segerombolan monster di belakangnya. Saah nampak kelelahan dan panik karena dikejar-kejar monster. Arthur pun terkejut dan kesenangan karena adiknya membawa monster yang cukup banyak. "Seperti yang diharapkan adik kesayanganku, kau membawaku beberapa monster. Kerja bagus adikku." Saah pun nampak kebingungan, apa yang sedang dia bicarakan, kenapa dia ingin aku untuk menjauh. Arthur pun menerjam monster itu dengan sekuat tenaga. Arthur pun berkata kepada Saah untuk menjauh dan akan menjelaskannya nanti. Kemudian setelah Arthur membunuh kawanan monster itu, sistem pun menampilkan pesan. "Anda telah mencapai limit XP untuk level Anda, menggunakan poin step up. Anda telah naik level." Nampak Yorhan yang sudah berada di belakang Arthur. Dan dia berniat untuk membunuh Arthur. Arthur pun segera mengaktifkan skill Sky Destroyer. Kemudian ditampilkan Sky Destroyer yang sudah aktif, skill aktif terus-menerus. Nampak Arthur mengeluarkan cahaya keemasan, sistem pun menampilkan pesan. "Semua kemampuan Anda telah ditingkatkan,
dan kendali Anda atas Sky Devil telah ditingkatkan. Semua orang yang berada di bawah komando Anda dapat merasakan aura Anda. Anda telah mendapatkan keuntungan relatif atas semua orang yang memiliki kebajikan. Dengan ini Yorhan tidak akan mengeluh, titel Bringer of Death telah dikonfirmasi. Persyaratan telah dipenuhi untuk perubahan titel, sistem, Absolute Evil telah lahir. Arthur pun mengeluarkan aura yang hebat dari tubuhnya, sebagai bonus dari titel Anda. Anda telah menerima tambahan poin Absolute Evil, Yorhan pun nampak menjauh karena merasakan aura dari Arthur. Kemudian Arthur berkata dalam hati, aku pikir aku sudah siap untuk ini. Tapi sekarang sudah benar-benar terjadi. Ini terasa begitu nyata, Absolute Evil, karena Seah berada di pihakku. Aku bersyukur ini akan menjadi 2 lawan 6. Mari kita lihat efek dari titelku, titel window muncullah. Absolute Evil, Anda adalah makhluk yang memegang kekuatan untuk merusak dunia dan mengganggu ketentraman. Anda harus memegang keyakinan untuk menjadikan Enterworld sebagai musuh Anda, dan membuka jalan bagi diri Anda sendiri. Jalan yang Anda lalui akan berlumuran darah, dan dirusak oleh kehancuran. Efek titel, peningkatan Sky Destruction, memperoleh poin Absolute Evil. Bonus 20% XP dari membunuh player atau EPC. Arthur pun nampak terkejut karena Sky Destruction sudah ditingkatkan. Sebagai hasil dari Sky Destruction, tingkat generasi HP dan map Anda telah meningkat sebesar 20%, waktu cooldown untuk semua skill telah dipotong sebesar 20%. Attack speed meningkat 20%, maksimal HP dan map meningkat 20%. Semua statistik telah meningkat 20%. Kemudian Arthur berkata dalam hati, yang aku lakukan hanya mengaktifkan Sky Destruction. Dan aku mendapatkan tambahan power sebanyak ini, statistik Arthur pun nampak naik semua. Karena konstelasi setingkat dengan level yang curang, setidaknya Absolute Evil harus memiliki sebanyak ini. Ucap Arthur, kemudian Sin diperlihatkan Yorhan yang sudah berlutut di hadapan Arthur. Dia mengucapkan salam kepada Yang Mulia Arthur. Saya mohon ampun kepada Yang Mulia, karena tidak mengenali Anda, dan berani mencurigai Anda. Arthur pun menjawab, tidak apa-apa Yorhan, jika aku ada di posisimu juga, aku juga pasti akan melakukan hal yang sama. Aku senang karena kau menerimaku, sebagai tuanmu, Salmak milikku sekarang ucap Arthur dalam hati dengan melihatkan wajah jahatnya. Sitem pun muncul dan berkata, Anda telah mendapatkan pengakuan dari tetua kedua Yorhan. Kemudian Yorhan pun berlutut dan berkata, saya Yorhan dari Salmak. Menjanjikan kesetiaan abadi kepada Anda. Bagus, sekarang tinggal satu tetua lagi, ucap Arthur. Tiba-tiba Seah menghubungi Arthur, Opa, oh Seah kau ada di mana? Kau tidak terluka kan, ucap Arthur. Seah pun bertanya kepada Arthur, Opa apa kau mendapatkan notifikasi tadi? Terlihat seperti Absolute Evil telah benar-benar terlahir. Orang-orang menggila, kita harus cepat-cepat menemukan siapa Absolute Evil. Maka quest akan menjadi lebih mudah. Opa, jika kita pergi dan menjaga Absolute Evil, bukankah status chaos, Aliknet playermu akan hilang? Arthur pun berbicara dalam hati, yang kau bicarakan itu aku Seah. Kemudian Arthur berkata, kau tahu, berkatmu, aku berhasil melampaui 100 dalam statistikku. Seah nampak terkejut, apa, luar biasa Opa. Padahal tidak ada seorang pun yang benar-benar berhasil melampaui 100. Berapa banyak bertambahnya Opa? Arthur menjawab, aku mendapatkan 19 poin untuk setiap statistikku. Seah terkejut karena mendengar hal itu, 19 poin untuk setiap statistik. Sungguh luar biasa, bahkan mendapatkan tambahan 1 atau 2 poin tambahan itu sangat sulit. Tapi ini 19, bagaimana kau bisa mendapatkan poin sebanyak itu? Hanya melakukan ini dan itu ucap Arthur dengan santainya. Ngomong-ngomong, kau berhasil mendapatkan 19 poin untuk setiap stat dan melampaui 100 poin. Selamat Opa. Opa itu membuatku sangat terkejut, jadi itu membuatku tidak enak badan sekarang. Aku akan pergi dulu dan log out. Olympus dimatikan, Seah pun keluar dari Olympus, tidak peduli seberapa kuatnya dia. Tapi quest rank Triple S, penyergapan tetua Yorhan, bukankah itu terlalu berlebihan? Terserahlah, aku ada meeting nanti, aku harus bersiap-siap untuk pergi. Kemudian Sin pun beralih ke Arthur, Luna sudah log out dari Olympus. Arthur berkata apa aku terlalu mengejutkannya? Bagaimana caranya aku memberitahukannya kalau aku Absolute Evil? Yah,
Yang paling penting sekarang adalah mendapatkan hadiah dari quest Triple S rangku. Baiklah, mari kita lanjutkan Yorhan. Harusnya aku menerima keseluruhan Salmak sebagai hadiahnya kan? Dengan mereka akan jauh lebih mudah untuk melawan konstelasi. Dan aku bisa mengumpulkan uang dalam skala yang jauh lebih besar. Kemudian Yorhan berkata, "Iya yang mulia, pertama, ada yang ingin saya sampaikan untuk Anda. Izinkan saya menjelaskan kepada Anda kekuatan bertarung dan keadaan Salmak saat ini. Yang mulia, ini akan terlihat seolah-olah kita memiliki persekutuan." Belum selesai menjelaskan muncul beberapa kelompok yang ingin menyerang Arthur. Selalu saja di momen yang penting. Kemudian para player itu mendatangi Arthur dan berkata, "Dia adalah Ramtadian. Untuk orang yang berhasil membunuh Ramtadian, hadiah yang sangat besar menantimu." Kemudian Arthur pun nampak kesal, karena mereka selalu menyebutnya Ramtadian. "Apa kalian tidak capek?" Kemudian komandan musuh pun bersiap-siap untuk menyerang Arthur. Dan memerintahkan para bawahannya untuk menyerang Arthur. Komandan itu berkata, "Dia sedang sendirian, kita pasti bisa mengalahkannya. Atas nama Knight Bavaria, serbu." Arthur pun berkata dalam hati, "Dengan Sky Destroyer yang sedang aktif, aku mengerti secara umum tentang kekuatan tempur mereka. Mereka semua hanyalah keroco." Arthur nampak kesal dan membiarkan mereka berpikir kalau aku adalah Ramtadian. "Maju sini kalian semua," ucap Arthur. "Ini pertama kalinya bagiku menghadapi Knight, tapi kalian pasti keroco-keroco rendahan kan? Aku terlalu berharap lebih." Komandan musuh pun tampak kebingungan, bagaimana bisa dia mengalahkan semua pasukan semudah itu. Komandan itu pun berusaha menyerang Arthur, dia pun berkata, "Kau mungkin mampu menghabisi mereka semua, tapi pasti kau sudah mendapatkan beberapa cedera." Kemudian Arthur pun langsung menyerangnya terlebih dulu, dan komandan itu bisa menahannya. "Kau bisa menahan seranganku, pasti senjatamu bagus." Kemudian Arthur pun menyerang dengan mengeluarkan skill, Atomic Smack. Kemudian sistem pun menampilkan pesan, "Anda telah membunuh Viscount Bavaria. Anda telah membunuh EPC bangsawan, Anda mendapatkan 2 poin Absolute Evil. Sky Destroyer benar-benar berguna. Aku terlalu banyak memaksakan diri, tapi ini lebih ringan dari bisanya. Aku sudah mengatasi para pengganggu, jadi haruskah aku mengklaim hadiahku?" "Yorhan, selesaikan, apa yang kau katakan barusan." Belum sempat menyelesaikan pembicaraan, tiba-tiba muncul suara tiba-tiba. Arthur pun sangat kesal, dan menyuruh orang itu untuk memperlihatkan wujudnya. "Siapa kau? Apa kau di sini untuk membunuhku juga? Apa kau seorang bounty hunter?" Kemudian orang itu pun memperlihatkan dirinya. Dia menjawab, "Ya semacamnya. Aku bukanlah seorang hunter, tetapi aku memang berencana membunuhmu, dan menggunakanmu sebagai budakku." Sama seperti dia, diperlihatkan bahwa budaknya adalah Ruvendal. Arthur tampak mengingatnya tapi tidak dengan namanya. Ruvendal tampak kesal karena Arthur bahkan tidak mengenalinya. Arthur malah memanggil Ruvendal dengan sebutan Lupin. Ruvendal sangat marah dengan Arthur. Kemudian Ruvendal dengan lantangnya berkata, "Omong-omong kau akan binasa Arthur." "Benar kan Master?" ucap Ruvendal sambil menunjukkan wajah gemoynya ke Master Ruvendal. Masternya pun nampak senang karena Arthur sebentar lagi akan menjadi budaknya. Master itu pun berkata, "Aku sangat baik bagimu untuk mengumpulkan mayat-mayat ini untukku. Aku akan memperlakukanmu dengan sangat baik, ketika aku membuatmu menjadi budakku." Bangkitlah kalian semua, Soldiers of Death. Para pasukan yang tadi dikalahkan Arthur pun terbangun dan menjadi budak. Arthur pun berkata, "Apa kau seorang necromancer?" Wanita itu, dia mungkin mendapat hidden class. Tetapi tidak seperti undead pada umumnya, undead yang dia bangkitkan memiliki ingatan dari kehidupan lampau mereka. Mungkin karena mereka undead, tetapi Sky Destruction-ku tidak dapat mengidentifikasi kekuatan tempur mereka. Itu benar-benar sesuatu yang menarik. Kemudian para budak itu pun berkata, "Dengar Ramtadian, aku telah dibangkitkan. Dan aku telah diperkuat oleh kekuatan kegelapan. Sekarang kau tidak akan berdaya melawanku, mati kau Ramtadian." Tapi tiba-tiba sistem pun menampilkan pesan. Persyaratan telah terpenuhi untuk efek yang diterima dari gelar Absolute Evil. Skill yang disembunyikan di balik selubung telah diaktifkan. Anda sekarang memegang dominasi atas seluruh produk dari sihir hitam. Aura yang diberikan oleh Sky Destroyer menahan sihir hitam. Tiba-tiba para budak itu pun tidak mau menuruti masternya lagi. Dan para budak itu pun langsung tunduk kepada Arthur. Sang Necromancer itu pun panik karena budak-budaknya tidak mau menurut.
Arthur pun merasa bahwa ini pada dasarnya seperti perampokan makam. Arthur merasa seperti seorang maling kelas teri. Arthur pun berkata kepada para budak, "Apa kalian mau mendengar apa yang ingin aku katakan?" Para budak itu pun langsung menunduk patuh kepada Arthur. Arthur ingin dia tidak diganggu lagi dan kalian bisa pergi dan mati saja nanti. Namun Ruvendal tampak panik karena dia malah menjadi budak Arthur. Dia takut kalau dia harus mati lagi. Arthur pun berkata kepada Ruvendal, "Hei, bukankah kau juga undead? Kupikir kau perlu dikasih pelajaran terlebih dulu. Jadi apa kau ingin dengar apa yang harus aku katakan?" Jumping Jack 10 kali, "Sekarang," ucap Arthur. Ruvendal pun menolak untuk menuruti ucapan Arthur, dia pun langsung terkena petir, kemudian dia langsung menuruti ucapan Arthur. Dan Necromancer itu nampak ketakutan. Arthur bertanya kepada dia, "Berapa umurmu?" Necromancer itu pun berkata bahwa dia tidak dapat memberitahunya. Dia malah minta maaf kepada Arthur. Kemudian Arthur menjawab, "Aku sudah mencuri undeadmu, jadi apa yang akan kau rencanakan sekarang?" "Untuk catatan saja, aku hanya membunuh orang yang menyerangku saja. Dan kau belum menyakitiku." Necromancer itu pun langsung berniat pergi karena ketakutan kepada Arthur. Arthur pun langsung membiarkannya pergi begitu saja. Ruvendal tampak kesal karena Arthur membiarkan Necromancer itu pergi. Kemudian Ruvendal nampak mencoba merayu Arthur, dia berkata, "Hyung Nim, Anda tahu kan kalau saya hanya bercanda saja." "Tentu saja, saya hanya berpura-pura," kepala si Necromancer Hin itu, "supaya saya bisa menemukan kesempatan untuk kabur. Saya akan menjadi pelayan setia Anda, jadi, tanya saja apapun ke saya." Kemudian Arthur pun mengancam Ruvendal, "Jika kau mengkhianatiku, kau kemungkinan akan mati saat itu juga." Ruvendal menjawab, "Oh tentu saja, saya Ruvendal, tidak kenal itu berkhianat. Saya akan melayani Anda untuk selamanya." Arthur pun berkata dalam hati, "Jadi aku tidak perlu membeli item collection pet, hahaha." Kemudian scene pun beralih ke dunia nyata. Olympus dimatikan, tampak ada seorang yang keluar dari Olympus. Dia adalah Necromancer yang tadi mencoba menyerang Arthur. Dia berkata bahwa level kekuatan Arthur bukanlah main-main. "Aku bahkan benar-benar tidak ingin mati, lega sekali rasanya saat dia membiarkanku hidup. Lagian siapa sih dia itu sampai-sampai punya penguasaan tinggi atas necromancy? Apa dia itu yang dibilang oleh guruku?" Scene ditampilkan masa lalu. Gurunya berkata, "Ingat ini muridku tersayang, suatu saat, sang raja yang akan memerintah dunia ini akan muncul. Tolonglah dia untuk melewati segala kesulitan dan kuasai seluruh benua. Apa mungkin dia adalah raja yang akan memerintah itu? Aku seharusnya menempel kepadanya, bukannya malah kabur. Aku harus mendapatkan koneksi yang berharga ke seseorang yang sangat penting. Ah, sudah jam segini, aku lupa dengan pertemuanku hari ini. Aku akan telat," ucap Necromancy itu. Kemudian scene pun beralih ke Olympus. Diperlihatkan Yorhan yang berlutut di hadapan Arthur. Dia berkata, "Tuanku, masih ada beberapa hal yang belum saya jelaskan ke Anda. Jadi saya akan melanjutkan bagian yang tertinggal." "Ya Yorhan, jelaskan dengan cepat," ucap Arthur. "Selesaikan ini sebelum seseorang mengganggu kita." Yorhan memberiku informasi akurat mengenai Salmak. Ada 2 assassin S-rank di Salmak, saat ini yang mampu membunuh knight terkuat milik kekaisaran. 20 assassin A-rank, 100 assassin B-rank, dan C-rank yang tak terhitung. Bahkan saat ini, banyak dari mereka yang bergabung dengan Salmak. Tetapi berakhir dengan kematian tanpa satu pun yang tahu bagaimana itu terjadi. Tidak hanya itu, tetapi Salmak juga memiliki koneksi dengan bangsawan-bangsawan benua. Meski tidak sepenting para baron, tetapi koneksi yang kita miliki masihlah sama dengan bangsawan-bangsawan yang cukup penting. Melalui itu, kita menimbun harta lebih dari 30 tahun. 20 miliar emas untuk memerintah Salmak, dan 40 miliar emas di dana pribadi milik Yorhan. Jadi totalnya adalah 60 miliar. Kemudian sistem muncul, quest Yorhan Ambus telah diselesaikan. Hadiah penyelesaian quest diterima, Anda mendapatkan Salmak. Anda telah menerima bonus hadiah 60 miliar emas. Kemudian diperlihatkan Arthur yang menunjukkan wajah bahagia yang menyeramkan. Dia sangat senang karena dia mendapat hadiah 60 miliar. Arthur pun menahan senyumannya di hadapan Yorhan. "Aku tidak boleh tersenyum." "Yang tenang dong diriku," ucap Arthur. "Yorhan, aku tahu di mana kesetiaanmu berada. Pertama, sisihkan 20 miliar emas sebagai dana untuk memerintah Salmak.
Dan karena tidak ada sosok yang lebih baik untuk memimpin Salmak daripada kau, maka tidak akan ada pergantian kepemimpinan. Jika terjadi padaku, aku butuh seseorang yang bisa menjaga Salmak tetap hidup untukku. Sebagai tambahan, 40 miliar emas yang kau berikan padaku akan digunakan, tidak hanya untuk Salmak, tetapi juga untuk Sky Devil. Semua itu akan digunakan atas nama untuk tercapainya tujuan kita, membangkitkan Sky Devil. Kemudian Yorhan berkata, saya Yorhan, akan mengikuti Anda hingga ke ujung dunia, tuanku. Arthur pun berkata dalam hati, aku berhasil, Salmak sekarang ada di genggamanku. Hidupku dari sini akan berlayar dengan mudah tanpa halangan. Arthur tampak sangat bahagia karena sudah berhasil mendapatkan Salmak. Kemudian Yorhan berkata pada Arthur, tuanku, masih ada sesuatu yang harus saya informasikan ke Anda. Ini mengenai tetua ketiga Lexer. Saya memberi Anda kesempatan untuk menunjukkan kelayakan Anda pada pertemuan pertama kita, tuanku. Tetapi Lexer itu berbeda, dia akan datang tanpa peringatan, dan datang kepada Anda dengan bengis. Apakah Lexer seorang asasin? Ucap Arthur. Benar tuanku, Lexer adalah pemilik Abistrope saat ini. Tiba-tiba muncul pesan dari sistem. Pemilik First Konstelasi telah dikonfirmasi. Pemilik Second Konstelasi telah dikonfirmasi. Tidak hanya satu tapi ini dua. Siapapun itu datang sajalah. Adik perempuanku adalah seorang Seven Konstelasi. Dan masih ada Salmak di tanganku. Tiba-tiba Saah atau Luna menghubungi Arthur. Opa, Saah kau kembali dengan sangat cepat, apa itu karena si First dan Second Konstelasi itu? Tidak bukan itu Opa, ini super penting, aku tadi bertemu temanku. Sin pun beralih ke Saah dan teman perempuannya di dunia nyata, dan chapter kali ini pun bersambung. Sekian dulu untuk chapter kali ini ya guys. Kalau ramai ke depannya akan ada satu video setiap hari dan mohon masukannya ya guys. Kalau ada salah, nantikan chapter selanjutnya hanya di Dowell Anime. Terima kasih yang sudah bantu support dengan like, komen dan subscribe. Jangan lupa bunyikan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dan update terbaru. Mudah-mudahan diberikan rizki yang berlimpah bagi kalian semua guys. Terima kasih.